Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya, perawat dari Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan nervus cranial yang bertujuan untuk mengetahui apakah saraf Bapak normal ataukah abnormal ya. Ya. Untuk prosedurnya Bapak mengikuti saya aja. Ya. Waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya. Ya, apakah dengan posisi ini Bapak merasa nyaman? Ya, nyaman. Ya Pak, sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alat ya. Ya. Ya Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulai ya. Ya. Untuk yang pertama saya akan memeriksa indera penciuman. Sebelumnya nanti saya mohon untuk menutup mata saat melakukan tindakan ya Pak. Ya. Ya Pak, sebelumnya saya minta tolong untuk melepas maskernya terlebih dahulu. Ya, di sini Bapak apakah sedang mengalami flu? Tidak. Ya Pak, sebelumnya saya cek terlebih dahulu lubang hidung Bapak ya Pak. Ya. Maaf ya Pak. Ya. Ya Pak, sudah. Ya Pak, mohon maaf. Sekarang coba tutup hidung salah satu, yang kanan terlebih dahulu. Lalu hembuskan. Ya Pak, kemudian yang sebelah kiri. Hembuskan. Ya Pak, sudah. Ya Pak, kemudian tutup mata Bapak. Lalu tutup hidung salah satu. Ya. Kemudian silahkan identifikasi bau yang saya dekatkan ke hidung Bapak ya Pak. Ya. Ya Pak, coba ini bau apa ya? Kopi, Mas. Ya. Ini Pak. Teh. Ya, yang terakhir ya Pak. Ya. Ini bau apa Pak? Tembakau, Mas. Ya. Ya Pak, sekarang boleh membuka mata dan melepas tangannya. Ya, dari tindakan barusan indera penciuman Bapak normal karena bisa mengidentifikasi bau yang saya kasihkan ke Bapak ya Pak. Ya. Dan untuk tindakan yang kedua, nervus opticus dengan pemeriksaan visual dan lapang pandang ya Pak. Ya. Ya Pak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visual ya. Ya. Ya Pak, saya minta tolong untuk mata sebelah kanan ditutup. Ya. Nggak perlu memejamkan mata. Ya. Bapak bisa menyebutkan jari yang saya angkat ya Pak. Ya. Ini berapa? 2, Ini, 3, ini. 5. Ya Pak, yang sebelah kiri. Ini berapa Pak? 1, 4, 3. Ya Pak. Ya Pak, untuk yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Ya. Bapak bisa menutup mata sebelah kanan, Ya. lalu fokus ke hidung saya ya Pak. Ya. Kemudian Bapak melihat pensil ini sampai ke arah kanan. Kalau sudah tidak melihat, Bapak bilang tidak melihat. Kalau masih bisa melihat, Bapak bilang masih ya. Ya. Ya Pak, kita mulai ya Pak. Masih ya Pak. Masih. Ini ya Pak. Ya. Masih Pak. Masih. Ya. Nah, sekarang ya Pak udah buka matanya. Lalu yang sebelah kiri tutup lagi. Sekarang mulai ya Pak. Ya. Masih lihat Pak. Masih. Masih ya Pak. Masih Pak. Masih. Ya Pak. Sudah cukup Pak. Ya Pak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu nervus 3, 4, dan 6 ya Pak. Ya. Pemeriksaan ini meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Ya. Ya Pak, kita lakukan prosedurnya. Minta tolong nanti Bapak bisa melihat benda yang saya gerakan ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri ya Pak. Ya. Ya Pak, kita mulai ya. Ya. Ya Pak, cukup. Ya, kemudian saya akan memeriksa refleks pupil terhadap cahaya. Ya. Dapat kita lakukan secara direct terlebih dahulu ya.
untuk mengetahui bagaimana meiosis terhadap pupil. Ya Pak, saya lakukan ya Pak. Ya. Dan untuk yang kanan mengecil ya Pak, Ya. dan yang kiri juga mengecil ya Pak. Ya. Ya, itu adalah pemeriksaan secara langsung. Kemudian saya akan memeriksa secara indirect ya Pak. Ya. Ya Pak, kita lakukan ya. Untuk Bapak menutup matanya di tengah-tengah. Nah, untuk mengetahui apakah mata yang tidak terkena cahaya ikut melakukan meiosis juga ya Pak. Ya. Kita lakukan ya Pak. Ya. Kemudian Bapak bisa mengangkat kedua alisnya ke atas dan mengelupkan bagian jari. Ya Pak, lihat simetris ya Pak. Ya Pak, kemudian Bapak bisa mengerutkan mulut Ya. atau mencucu. Kemudian Bapak bisa bersiul. Kemudian menggelembungkan pipi. Lalu coba saya tekan ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan sensoriknya Pak. Bapak bisa mengidentifikasi rasa yang nanti saya kasih ke Bapak ya Pak. Ya. Ini ya Pak. Kalau rasa manis, centang yang manis. Kalau rasa pahit, centang yang pahit ya Pak. Ya. Ini ada 4 rasa ya Pak. Ya Pak, Bapak bisa membuka mulut lalu menjulurkan lidah keluar. Ya Pak. Ya Pak, yang terakhir ya Pak. Ya Pak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu nervus vestibulocochlearis ya Pak, yaitu dengan yang terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan. Akan melakukan tes Doppler ya Pak. Apakah ada suara yang lebih keras di salah satu telinga Pak? Tidak. Normal ya Pak, karena suaranya antara kanan dan kiri sama ya Pak. Ya. Kemudian pemeriksaan telinga ya Pak, saya letakkan di tulang Mas Theodorus ya Pak. Ya. Apakah suaranya hilang? Sudah. Lalu di samping telinga Pak, Mas sudah hilang? Sudah. Hilang. Kemudian yang sebelah kiri ya Pak, Ya. Mas sudah hilang? Sudah. Sekarang di bagian telinga Sudah. hilang. Ya Pak, pemeriksaannya normal ya Pak, karena suara yang Bapak dengar dan suara yang saya dengar itu sama. Ya Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus ke-9 dan ke-10 ya Pak, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus ya Pak. Dan nervus ini akan saya lakukan dengan 3 tindakan, yaitu untuk yang pertama adalah refleks menelan, untuk yang kedua letak menula, dan yang ketiga refleks muntah ya Pak. Ya Pak, kita lakukan untuk refleks yang pertama ya Pak, refleks menelan ya Pak. Silakan Bapak meminum. Ya. Sudah cukup Pak. Makasih. Dan untuk pemeriksaan yang kedua saya akan melihat posisi ovula dan pita suara ya Pak. Coba Bapak membuka mulut dan mengeluarkan bunyi A gitu Pak. Coba Pak. Ya Pak, terlihat ovulanya ada di tengah ya Pak, normal ya Pak. Untuk pemeriksaan yang ketiga saya akan memeriksa refleks muntah ya Pak. Bapak bisa membuka mulutnya. Ya Pak, untuk refleks muntahnya normal ya Pak. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan yang ke-11, yaitu nervus accessorius ya Pak. Ya Pak, kita mulai saja untuk pemeriksaan yang pertama ya Pak. Bapak bisa menengok ke arah kanan dan saya tahan di bagian pipi ya Pak.
kemudian yang sebelah kiri. Pak, masih. Yang untuk pemeriksaan yang kedua saya akan melihat kondisi bau Bapak ya Pak. Iya. Apakah simetris atau tidak ya? Ada Pak? Iya. Ya Pak, bau Bapak normal ya Pak, sama simetris ya Pak. Iya. Ya Pak, kemudian Bapak bisa mengangkat kedua bau Bapak dan saya coba tahan ya Pak. Sekarang Pak. Ya Pak, cukup. Ya Pak, dalam pemeriksaan ini kondisi Bapak cukup baik ya Pak. Sekarang adalah pemeriksaan yang terakhir ya Pak, yaitu pemeriksaan nervus hipoglossus ya Pak. Iya. Yaitu untuk mengetahui fungsi di bagian bawah lidah ya Pak. Ya Pak, pemeriksaannya ada dua gerakan. Untuk yang pertama adalah Bapak bisa membuka mulutnya, lalu lidahnya tetap di dalam dengan keadaan normal ya Pak. Ya Pak, terlihat normal karena lidahnya tetap berada di tengah ya Pak. Untuk pemeriksaan yang kedua, Bapak bisa menjulurkan lidah. Bisa menjulurkan lidah Pak, agak panjang lagi. Ya normal ya Pak, karena posisi lidahnya tetap berada di tengah juga. Ya Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Saya izin cuci tangan lebih dahulu ya. Setelah pemeriksaan keseluruhan dari nervus pertama sampai nervus ke-12, kondisi Bapak masih normal, belum ada kelainan sama sekali ya Pak. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Sebelum saya kembali ke ruang perawat lagi, saya akan mendoakan Bapak terlebih dahulu. Bapak bisa mengamini ya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi hadirin baksa isfi anta sakit asyifa ila syifaka syifaan haibati syafan. Amin. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.